tim untuk berpikir, "Oh, oke saya emosional kalau kadang begini-begini dulu nih." Jadi ada kesadaran ini dulu nih, kesadaran tentang kondisi diri mereka saat ini gitu ya, Oke. yaitu, kesadaran bahwa mereka tuh Halo Coach, halo, apa kabar nih Coach? alhamdulillah baik, Alhamdulillah, ya. kayaknya lagi bersemangat banget nih Coach. Ya biasalah, baru selesai makan, seger. Pantesan, untungnya nggak ngantuk ya Coach ya? Belum. Oke langsung Iya, aja nih Coach, gimana? kalau misalkan kita bicara soal bisnis ya Coach ya, itu kan Mhm. pasti perkembangannya kayak cuaca ekstrim lah gitu, kadang cepat Waduh, oke, berubah iya, gitu kan Coach, terus kadang bikin panik ketika mhm, ada perubahan itu. iya. Nah, tapi kabar baiknya tuh katanya ada yang membantu untuk, menjaga ketangguhan timnya, Coach. Nah, kalau misalkan orang-orang bilang tuh, ya dengan coaching bisa gitu kan, Coach. Nah, sebenarnya Oke. memang bagaimana sih, Coach, coaching itu bisa menjaga ketangguhan tim ketika menghadapi Oh, tantangan yang bisnis ini seperti cuaca ekstrim ini, Coach? oke, ketangguhan mungkin kalau bahasa kerennya adalah istilahnya tuh resilient ya. Jadi Oke, being resilient atau resiliency atau resilience gitu mhm, ya. Ini adalah kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di era sekarang yang, eee, berubah cepat, tidak pasti, nggak ada yang stabil terus-menerus ya, gitu iya kan. betul, Nah, kemampuan resiliensi ini sangat penting nih di era sekarang dan bagaimana coaching menurut kamu tadi pertanyaannya adalah, mhm apakah coaching bisa ya gitu kan, mhm, menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan resilient ini gitu kan, betul. dan bagaimana gitu bentuknya, prosesnya. Kalau prosesnya mungkin panjang kalau saya jelaskan ya, Oke, tapi pada prinsipnya seperti apa sih, apa yang dilakukan coaching gitu ya, betul eee, apa yang me apa yang apa yang coaching bisa ubah dari tim gitu kan, sehingga betul, mereka bisa lebih resilient, iya, gitu. Pertama-tama tim itu, dibuat mendapatkan kesadaran tentang hal-hal apa sih yang, membuat mereka menjadi emosi, bertindak atau bertindak secara emosional gitu ya, oke, hanya berdasarkan emosional aja semata gitu ya. Jadi, hal-hal perubahan-perubahan mungkin setiap orang bisa beda-beda nih, hal-hal yang membuat mereka tuh langsung bertindak secara emosional gitu. Ada hal-hal yang mereka bisa bertindak secara logis gitu ya, mhm, tapi banyak yang hal-hal yang akhirnya mereka bertindak secara emosional. Dengan coaching itu bisa membantu tim untuk berpikir, "Oh, oke saya emosional kalau kadang begini-begini dulu nih." Jadi ada kesadaran ini dulu nih, kesadaran tentang kondisi diri mereka saat ini gitu ya, oke, yaitu, kesadaran bahwa mereka tuh hal-hal apa yang membuat mereka tuh bertindak secara emosional mmm, gitu ya. Yang kedua, di situ nanti, tim juga akan di-coaching dengan terus-menerus untuk, lebih menjadi meningkatkan rasa kepemilikan. mmm, Pertama itu sih, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap peran dan tanggung jawabnya gitu ya, terhadap apa yang harus mereka lakukan ke depannya, dengan teknik coaching gitu ya, rasa mhm, kepemilikan itu ya. Dan juga grow mindset oke, ya, grow mindset berarti, mindset-nya di-shifting atau di-reframe, yang tadinya perubahan itu suatu ancaman menjadi peluang untuk terus belajar misalnya gitu ya. mhm, Nah itu kan growth mindset banget tuh, pemikiran iya, yang, ini peluang untuk belajar, ini seperti kita bisa belajar terus nih. Karena mhm, masa-masa inilah yang akan mempengaruhi nanti bagaimana keputusan tim terhadap perubahan-perubahan itu, mmm, gitu. Dan tentunya dengan coaching, pada akhirnya membuat tim bisa dilatih untuk berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai dan visi perusahaan juga, bukan emosi sesaat, bukan karena untuk kebutuhan jangka pendek dan seterusnya. Ya mmm, kebutuhan jangka pendek tetap penting juga ya, iya, jangka panjang dan pendek itu harus balance kan mmm, gitu. Jadi nggak hanya salah satunya aja gitu ya. Nah itu peran coaching untuk bisa meningkatkan kemampuan resiliensi klien, dalam ini timnya gitu ya. mhm, Jadi siapa yang melakukan ini ya, harusnya sih atasannya ya coach, sebagai coach ya, iya, gitu. Tapi kalau atasannya sendiri belum punya resilient yang cukup, ya di-coaching juga dia. oh iya benar. Gitu. Berarti sebenarnya kalau misalkan kayak kita mau ngejaga ketangguhan, tim tuh sebenarnya dari diri kita sebagai pemimpin Iya pun juga tentunya. harus, lebih tangguh lagi malah ya, Coach, ya? Iya karena dengan gini, karena dengan coaching itu kan bisa, men-shifting pemikiran tim ya, Mhm, keseluruhan nih masuk atasan juga, mmm, dari berpikir, problem oriented menjadi solution oriented gitu loh, oke, dari ya problem kan? oriented menjadi solution Iya, oriented. karena tadi mindset
kepemilikannya Mhm, dapet, mindset-nya dapet, mhm, itu akan apa ya, membantu mereka berpikir fokus kepada outcome, kepada solusi, bukan ke problem semata gitu. Kalau kita bertindak secara emosional pasti itu didasari pada problem oriented ya, yang dipikirin ya problemnya aja gitu, siapa yang salah gitu, yang mhm. dipikirin ya masalahnya aja gitu loh. Oh, Tapi kalau solution oriented itu didasari oleh rasa kepemilikan untuk berubah mhm. dan growth mindset gitu loh. Jadi lebih berfokus gimana untuk solusinya ya, Coach, ya, Betul, daripada mikirin masalahnya ya, Coach, ya? karena bakal masalah yang dipikirin bukannya, selesai, malah tambah stres kan, Iya tambah tambah bener, beribut aja di dalam nanti gitu kan, kayak ini gitu. kenapa, kok ini kenapa, terus ini kenapa Iya, lagi, kenapa kenapanya lagi. tuh bukan kenapa yang ke fokus oriented, tapi kenapa yang sekedar menggali siapa yang salah atau apa yang salah terus gitu. Mmm, iya ya. Oh, yang kayak gitu malah kurang baik ya, Coach, ya, Iya sebenarnya? gitu kan, jadi melo, galau dan akhirnya ya gitu. Oke. Nah, menurut Coach Adit nih, tantangan terbesar yang bisa membangun ketangguhan tim di, di era saat ini, terus gimana sih coaching itu bisa mengatasinya, Coach? Oke. Di era saat ini tantangan terbesar yang Mhm, apa ya, yang dihadapi tim, mhm, iya ketidakpastian dan perubahan-perubahan yang cepat gitu ya, oke, yang jadi nggak jelas, nggak pasti ya, oke, contohnya tidak ada tuh? yang stabil jadi seolah-olah gitu ya. Itu Iya, kan membuat tim jadi kayak kehilangan motivasi, kehilangan arah gitu ya. mmm, Kehilangan arah, kehilangan motivasi, wah udah lakukan ini berubah lagi, percuma nih begini, ah percuma ah ngelakuin apa aja, ah percuma gitu ya. Jadi kehilangan arah, kehilangan motivasi deh gitu ya. oh Saya harus oke, gimana gitu, nah gitu mhm, ya. Nah itu tuh tantangan terbesar saat ini ya, bukan hanya tim sih, bahkan tantangan terbesar buat para leader business owners juga gitu loh, mmm, ya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini gitu ya. oke, Ketidakpastian gitu ya, cepat sekali gitu ya. Jadi, ini perlu, manfaat coaching, tentu ya memberikan ruang pertama nih, untuk self reflect gitu ya, berefleksi diri, ya jadi tempat, ruang yang aman buat tim atau atasannya, atau leader untuk apa ya, mengenali kekurangan-kekurangan mereka, permasalahan-permasalahan mereka, tanpa takut di-judge gitu loh, oke, dengan coaching ini. berarti tanpa kayak rasa mengintimidasinya ya, Coach? Iya kayak enggak, kayak rasa seperti, di-judge nanti kalau misalnya mereka mengakui itu gitu loh. Oh, oke, Ya, dengan ruang coaching yang, nyaman, apa, dengan aman ya. Coaching kan mhm, memberikan ruangan, safe space maksud saya, mhm, kepada mereka untuk mau mengeluarkan unek-uneknya, permasalahannya, mhm, dan menyadari itu ya, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan mereka, ya secara emosional, secara berpikir, gitu ya, tanpa merasa takut di-judge. oke, Jadi bisa terbuka, gitu ya. mmm, Karena ini awal pertama nih, gitu ya, agar mereka menyadari dulu apa yang kurang, apa yang salah, apa yang menjadi isu dari diri mereka sendiri dulu. oke, Kemudian dengan coaching juga kan akhirnya tadi ya balik lagi, membantu mereka untuk, meningkatkan sense of ownership terhadap permasalahan-permasalahan mereka. oke, rasa Iya, kepemilikan ya, heeh, Coach? gitu. Ya, membalikkan tuh maksudnya gini, bukan berarti menyalahkan diri sendiri ya, Mhm, tapi, justru menyadari bahwa, oke ini memang kesalahan saya, mhm, karena saya yang meng-create, ya saya yang mampu bisa mengubahnya gitu kan. Itu mmm, ownership tuh, gitu ya. oke, Tapi nggak blaming-blaming orang lain, tapi juga nggak blaming ke diri sendiri juga gitu ya. mhm, Jadi lebih ke positif lah attitude-nya gitu ya, ownership-nya sense of ownership yang positif oke, gitu ya, dengan growth mindset juga gitu kan. Jadi dengan 2 hal, ini bisa membantu mereka di coaching untuk mulai menentukan tujuan yang jelas gitu loh. Di era yang ketidakpastian ini apa nih tujuan yang bisa kita lakukan gitu ya. Di era yang ketidakpasti ini, apa yang masih pasti yang bisa kita tujukan gitu loh, mmm, iya ya. iya, Nah, dengan coaching itu mereka bisa menentukan, apa yang bisa pasti, yang mereka bisa capai gitu ya. Di situlah akhirnya dengan coaching juga bisa membantu mereka untuk merumuskan rencana-rencana strategis oke, dalam rangka mencapai tujuan tersebut. mmm, Gitu. Jadi prosesnya ya intinya begitu, cuman malah panjang ya. Itu bisa bersesi-sesi juga gitu ya. Karena kan ini, men-shifting mindset itu kan nggak bisa sekali eee, cepet ya gitu, iya, instan. Kesadarannya bisa instan, tapi perlu dijaga dan perlu di apa ya, di-nurture di-nurture itu maksudnya mmm, disirami terus, mmm, dikasih pupuk gitu loh oke, ya, sehingga
eee, bisa tumbuh dan akarnya kuat gitu loh, jadi nggak akan Mmm, hilang, jadi lebih permanen kan gitu. oke. Itu sama aja kayak kita di-maintain atau di-monitoring gitu nggak sih, Coach? Ya salah satu ininya ya, bagiannya gitu. Mmm, oke berarti, ibaratnya kalau misalkan ketika timnya itu kayak lagi down atau lagi di ambang ketidakpastian, Mmm, suatu problem di dalam tim, ya, mungkin dari si pemimpin tuh memberikan ruang yang nyaman untuk, timnya ini ya, Coach, ya, betul untuk kita tahu kelemahan maupun kelebihan dari, timnya ini. betul. Ya mereka tetap harus menyadari apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan ya, Mhm. gitu. Karena nggak mungkin juga semuanya mau kelebihan, nggak ada kekurangan, nggak mungkin juga semuanya kekurangan nggak ada kelebihan gitu. Iya, Tapi pasti karena kalau ada. kalau kalau kita menghadapi suatu masalah tertentu, Mhm. pasti yang lebih kepikiran atau yang lebih kelihatan itu kekurangannya aja gitu kan, Iya bener, gitu. iya sih. Oh berarti jadi pemimpin itu sebenarnya, bisa ngelihat juga kelebihan dan kekurangan dari, tim Betul ini apa, tapi gimana sih cara ngejaga kekurangannya ini agar tidak berlebihan dan gimana sih ngejaga kelebihan ini bisa, membuat pertumbuhan di tim itu yang bagus ya, betul, Coach, ya? iya dengan dengan meningkatkan, apa ya tadi ya, grow mindset Mhm. dan ownership gitu loh, Oh, terhadap kelebihan dan kekurangannya itu. oke. Thank you banget nih Oke, Coach Adit atas pencerahannya. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin itu kan, pasti kayak ada aja kalanya si tim ini tuh susah buat menjaga resiliensinya yang seperti Coach Adit jelaskan tadi. Nah, kalau buat betul. teman-teman yang punya pertanyaan seputar Koceng, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia, Saya Aditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.